Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mata kuliah manajemen keuangan dan beberapa subbagian atau beberapa topik yang akan saya sampaikan. Semoga kita semua sehat selalu dan sukses bagi kita semua. Baik, di sini kita akan mempelajari kontrak kuliah manajemen keuangan dulu. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa mengenai konsep manajemen keuangan, topik-topik mengenai manajemen keuangan dasar mulai dari pengantar manajemen keuangan, konsep-konsep fundamental dalam manajemen keuangan, aktiva keuangan, serta investasi jangka panjang yang akan dibahas secara komprehensif. Di sini ada beberapa referensi mata kuliah manajemen bisnis, subbagian manajemen keuangan, itu dasar-dasar manajemen keuangan, Essential of Financial Management karya Brigham dan Houston, manajemen keuangan perusahaan karya Lukman Syamsuddin MA. Ini kontrak mata kuliah manajemen keuangan ya. Ada beberapa bahan kajian atau subject matters. Yang pertama yaitu mengenai overview of finance management atau pengertian dari manajemen keuangan ya. Yang kedua ada finance market institution, mengenai pasar uang dan institusinya. Yang ketiga financial statement, cash flow and tax, mengenai keputusan keuangan dari arus kas dan pajak. Yang keempat ada analysis of financial statement, yaitu mengenai proses evaluasi kelayakan kredit peminjam korporasi dengan menilai kemampuan keuangannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban hutang. Nanti kita akan mempelajari itu. Terus ada time value of money, yaitu nilai waktu dari uang ya. Karena uang beberapa tahun yang lalu dan uang saat ini kan nilainya tidak sama. Terus yang keenam adalah interest rate atau bisa dikatakan bunga ya, suku bunga ya. Terus yang ketujuh ada bonds dan their valuation, yaitu obligasi ya dan nilainya ya, valuasinya. Yang kedelapan adalah risk free rate of return. Ini return adalah suatu imbal hasil ya, tingkat bunga yang ditawarkan oleh instrumen investasi yang tidak memiliki resiko, risk free ya, itu tidak memiliki resiko. Yang kesembilan ada stocks and their valuation, yaitu mengenai saham ya, saham dan valuasinya. Valuasi ini adalah proses penilaian ya atau penentuan nilai suatu perusahaan atau suatu bisnis ya. Terus yang ke-10 ada cost of capital, yaitu mengenai perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui tingkat pengembalian minimum yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan terkait pelaksanaan proyek yang melibatkan penganggaran modal. Terus yang ke-11 ada capital budgeting ya, yaitu proses merencanakan anggaran untuk kesuksesan suatu proyek ya. Yang ke-12 ada cash flow estimation and risk analysis. Ini arus kas
arus kas ya, cash flow ya, itu pengeluaran untuk investasi dan arus kas masuk bersih setiap tahun setelah proyek beroperasi atau dijalankan. Dan yang terakhir ada real option ya, dan other topic di capital budgeting. Nanti ada opsi ya, opsi itu tentang keputusan investasi. Nanti kita akan mempelajari beberapa bahan kajian ini. Di sini ada kontrak manajemen keuangan dalam pembelajaran ya. Ada satu cash method learning, yaitu sekitar 25%. Yang kedua project based learning sebesar 25%. Jadi bobot penilaian manajemen keuangan di situ ada UTS 15, UAS 15, etika 10, tugas 10. Ini totalnya 50% ya. Yang tadi juga 50% penilaiannya dari metode pembelajaran ya. Ada tentang kasus-kasus, terus ada dasar-dasar proyek ya, pembelajaran yang 20%, 50 dan penilaian 50 juga. Ini terdiri dari UTS, UAS, etika, dan tugas. Baik nih teman-teman, saya hanya sebentar saja sampai sini dulu. Nanti kita lanjut ke pembahasan manajemen keuangan.